Selamat pagi para warga kerajaan sorga. Saya sedang membaca Kingdom Daily Devotion. Hari ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Judulnya adalah roh melawan daging. Sebagai orang percaya, kita terus-menerus bertempur antara keinginan daging dan tuntunan Roh Kudus. Daging melambangkan sifat kita yang berdosa, yang menarik kita ke arah keegoisan, kesombongan, dan yang paling parah memang betul-betul adalah ketidaktaatan. Namun roh menuntun kita kepada kebenaran, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Paulus menggambarkan pergumulan ini dalam Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Bayangkan apa yang Paulus jelaskan, kita mau berbuat baik, tetapi daging kita tidak berdaya. Roh Kudus memberi kita kuasa hari ini untuk mengalahkan keinginan daging ketika kita berserah kepadanya setiap hari. Nah, bagaimana sih caranya berjalan di dalam roh? Perbaharui pikiran kita setiap hari. Setiap hari, bukan hanya satu hari saja, setiap hari. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini diperlukan yang namanya memberi makan kepada rohnya, yaitu apa? Kebenaran firman. Itu makanan yang sangat sehat kepada roh kita. Jika kita masih tidak menjaga pintu gerbang hati kita, mata dan telinga kita masih dikotori dengan sampah dunia, kita masih terus-terusan berjam-jam ada di depan sosmed, melihat hal-hal yang tidak berguna, itu adalah makanan bagi jiwa. Jiwa itu ada pikiran, kehendak, keputusan, perasaan, emosi. Dan ketika itu terus yang dikasih makan, maka jiwanya akan terus menjadi lebih kuat daripada rohnya. Itu sebabnya firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita yang sangat-sangat luar biasa dan sehatnya. Kuncinya adalah kita terus isi dan fokus roh kita dengan firman kebenaran Tuhan. Ya, lambat laun kebenaran ini akan menguasai kita. Karena kita memang tidak akan pernah bisa menguasai diri kita sendiri tanpa bantuan Tuhan dan dengan kebenaran firman-Nya. Kemudian mulai salibkan keinginan daging, mulai belajar setiap hari sekolah kehidupan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Kita semua punya keinginan dosa atau kelemahan daging kita. Mulai serahkan keinginan berdosa kita kepada Tuhan setiap hari dan minta kekuatan daripadanya. Apa yang terjadi? Tuhan sendiri nanti yang akan menumbuhkan buah roh di dalam hidup kita, seperti yang kita sudah kenal: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, seperti yang ditulis di Galatia 5 ayat 22-23. Kemenangan atas daging adalah mungkin ketika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan di dalam kita. Tetaplah terhubung dengan Tuhan melalui doa, firman, dan persekutuan dengan orang percaya lainnya. Semakin kita berserah kepada roh, semakin kita mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus Yesus. Kita mulai hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan hari ini. Kami tahu, kami sadar bahwa daging kami kuat. Itu sebabnya kami butuh memberikan makan kepada roh kami supaya roh kami makin kuat dan lebih kuat daripada jiwa kami yang penuh dengan sampah dari masa lalu, dari apapun yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, hari ini firman yang sudah kami baca, firman yang kami dengar, kami percaya akan menguatkan hidup kami sepanjang hari ini, menjadi bekal kami. Dan esok kami akan lakukan hal yang sama Tuhan. Setiap hari kami mau landasi setiap keputusan, setiap hari dengan firman kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami akan mulai hari yang baru ini Tuhan, dan kami percaya hari ini kami mengalami kesehatan, kesembuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan ada di dalam kami, dan kami akan landasi hari ini dengan Tuhan. Kami akan mulai Tuhan, kami akan buka pintu yang baru ini, hari yang baru,
hanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day. Dan jangan lupa seperti biasa, seruput kopi.